Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Waalaikumsalam Farid. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi Mbak. Ya, dan selamat pagi tentunya Bapak Ibu semuanya. Ya, Masya Allah sudah hadir juga nih ya Bapak Ibu luar biasa. Ada Pak Tatang, Ibu Aan, Ibu Vivi, Bu Eni, Pak Agus juga hadir, Masya Allah. Coach Nana juga, Alhamdulillah ya. Dan Bapak Ibu yang lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi buru-buru juga ya. Oke, untuk menghemat waktu, Bapak Ibu, yuk mari kita mulai acara kajian pada pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah di Zoom meeting ini sudah 500 orang. Ya, luar biasa. Tadi ada beberapa malah yang setengah 6 kurang tuh udah standby. Luar biasa tuh Bu Vivi, Pak Gaos ya. Masya Allah semangatnya. Dan di sini ada Coach Nana, Ibu Leli, selamat pagi ya, Bu Vivi, Pak Asep, amin. Bu Asni juga nih terima kasih doanya, amin. Ibu Eni, Masya Allah, amin. Ibu Ika Fenti, Ibu Zo ya, Pak Arif Fadlullah, alhamdulillah juga turut bergabung, Ibu Siti Mariam, Ibu Lidiana, Bu Triani ya. Pak Ras, Ibu Winarni, Ibu Mila, dan masih banyak lagi Pak Marioto, Ibu Destiana, Bu Sri, Bu Elda, dan Ibu Mia Jumianti juga Pak Marwanto, Alhamdulillah. Di Facebook ya, mohon maaf nih saya tadi belum sempat buka lebih lanjut karena masih buru-buru tadi ya untuk persiapannya. Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di Facebook juga ya. Pastinya nih di sini sudah ada Bu Teti, Bu Sri Palupi, ya, Bu Komsatun, Alhamdulillah. Dan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat dari Saturday Morning Talk, sahabat Magnet Rezeki, ya, sahabat Pranita Channel yang selalu membersamai di setiap Sabtu pagi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, ya, dan juga kelancaran untuk bisa terus istiqomah mengikuti program kajian kita setiap Sabtu pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan semesta alam dan juga tentunya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga di pagi hari ini seperti biasa sudah hadir bersama kita Pak Farid Auladi selaku narasumber kita ya di pagi hari ini, dan kita sudah masuk ke sesi 56 nih ya. Alhamdulillah sudah 56 pekan kami lalui di spiritual journey Saturday Morning Talk ini, dan 3 pekan terakhir kita membahas terkait dengan jodoh sehidup sesurga, dan hari ini kita sudah masuk di bagian ketiga ya. Insya Allah katanya Pak Farid akan ditambah dengan sakinah selamanya nih minggu depan ya, tema dari Magnet Rezeki. Bismillah kita akan lebih kupas lagi, lebih perdalam lagi ya tentang jodoh ini. Karena jodoh itu ujiannya dari mulai dalam rumah tangga ya. Jadi lebih ini lagi, lebih banyak lagi tantangan kita untuk terus belajar dan belajar mengisi ilmu-ilmu agar kita bisa melalui bahtera rumah tangga dengan baik ya. Insya Allah saya pun juga sangat-sangat banyak belajar di sini. Dan tentunya Bapak Ibu, alhamdulillah di sini saya perkenalkan, mungkin ada yang baru bergabung ya, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Channel di sini dan Pradita Consulting ya, kami membuat acara ini supaya bisa menjadi wadah untuk saling kita belajar dan juga tentunya saling menebarkan kebermanfaatan. Kenapa? Karena kalau di ilmu Magnet Rezeki, kalau mau jadi ajaib, ajaibnya jangan sendirian ya. Jadi ajaibnya ngajak sama-sama. Di sini bagaimana kita mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri supaya keajaiban itu hadir dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu kalau mau lebih ajaib, yuk ajak juga teman-temannya yang saat ini mungkin membutuhkan bantuan
supaya tercerahkan ya. Kalau mereka jadi berubah jadi ajaib, pasti Bapak Ibu juga dapat wasilah kebaikannya, dapat pahalanya, dan juga dapat balasan keajaiban dari Allah ya, insya Allah. Dan ya, wah Bu Anik juga sudah hadir nih dari RSUD Pademangan. Semangat pagi nih, Masya Allah, pejuang nakes kita sehat selalu Bu Anik bersama fitrahnya ya, Masya Allah, sudah lama sekali nih ya. Terima kasih Bu Anik. Kemudian di pagi hari ini seperti biasa Pak Farid nanti akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di pekan lalu ya. Luar biasa banyak sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa kita bahas semuanya di pagi hari ini. Dan juga Pak Farid juga akan memulai dengan doa ya, insya Allah, supaya lebih sahdu nih, biar dari Pak Farid saja yang doa fullnya gitu ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semuanya ya, kita akan mulai dan saya akan persilakan Pak Farid untuk memulai di acara pagi hari ini. Kepada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan ya dalam hidup kita hingga pada hari ini, pagi hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah, diberikan niat yang sangat baik, diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan yang begitu jelas, jalan yang begitu terang, jalan yang begitu lapang. Hanya saja kitanya memang tidak pernah mau belajar dengan sesadar-sadarnya. Selawat serta salam ini juga kita sanjungan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada kita tentunya juga sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita senantiasa berharap, meminta, memohon kepada Allah semoga kelak di yaumil akhir Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, seperti biasa mari kita berdoa bersama. Memulai acara ini dengan niatan yang baik, dengan cara yang baik, dengan memohon ridho Allah, memohon kelancaran kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan perkenannya. Kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbana, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada semua orang yang hadir dalam kajian pagi ini beserta seluruh keluarga besarnya. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka dan mudahkanlah segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang sangat berguna bagi kehidupan kami dan tambahkanlah kami ilmu-ilmu yang akan menuntun kami menuju kepada jalan-Mu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa juga untuk teman-teman kita yang saat ini diberikan kenikmatan tidak sehat, masih belum disembuhkan dari berbagai penyakitnya. Dan satu lagi ada pesanan yang dari Pak Afrizal, istrinya hari ini akan operasi miopi atau apa.
Kita berdoa kepada Allah semoga dilancarkan operasinya dan semoga sehat seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah adalah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimahullah, seperti biasa sebelum kita lanjut, maaf saya perbaiki sedikit kameranya. Sebelum lanjut kita seperti biasa akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul yaitu mayoritas terkait dengan urusan talak, urusan perceraian ya. Jadi kalau nanti jawaban-jawaban saya menjurus kepada perceraian itu tidak berarti bahwa itulah satu-satunya solusi, tidak demikian ya. Saya hanya akan memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang dipertanyakan tanpa tahu kondisi yang sesungguhnya seperti apa. Detailnya saya tidak tahu ya. Kalau detailnya saya tahu tentu jawabannya juga tidak akan sama. Jadi semoga tidak memberikan satu persepsi bahwa apa-apa cerai tidak demikian ya. Yang pertama dari Roza, ini di Duri Riau gitu ya. Ini di Duri Riau itu ada satu warung makan sop tunjangnya enak banget ya. Pak, apa hukumnya kalau perempuan minta cerai karena suami bersikap zolim? Nah, ini nomor satu jauh urusan perceraian gitu ya. Jawabannya sederhana, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kita ambil satu hadis dari riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan lainnya. Ini sanadnya sahih. Hadisnya mengatakan wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka haram baginya wangi surga. Hati-hati. Hati-hati ya, kalau ada seorang istri, ada seorang wanita meminta talak, meminta cerai kepada suaminya, tanpa satu alasan yang dibenarkan secara syariat, maka haram baginya wangi surga. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan lain-lainnya ya, sanadnya adalah sahih. Bapak Ibu teman-teman hadirin rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Hati-hati, jangan dikit-dikit ceraiin aja aku, jangan dikit-dikit balikin aku, kembalikan aku ke orang tuaku, ke rumah orang tua. Tidak boleh seperti itu. Ini bagi wanita ya. Nah, 6 alasan wanita boleh meminta talak itu. 1, apabila suami dengan sengaja dan jelas dalam perbuatan dan tingkah lakunya itu membenci istrinya. Namun suami tersebut sengaja tidak mau menceraikan istrinya. Jadi seorang istri ya, mempunyai seorang suami yang sengaja dan jelas dalam berbagai perbuatannya itu, tingkah lakunya itu dia sudah nggak suka dengan istri. Tetapi suami tersebut sengaja tidak mau menceraikan istrinya. Nah, itu boleh meminta. Si istri boleh meminta untuk bercerai kepada hakim atau kepada KUA lah kalau di kita ya seperti itu. Yang kedua, si istri boleh meminta talak karena apa? Karena perangai atau sikap seorang suami yang suka menzolimi istrinya. Contohnya suami suka menghina istrinya, suka menganiaya, mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang tidak patut atau perkataan yang kotor, sehingga menyakitkan bagi si perempuan, dan si istrinya sudah nggak tahan lagi, dan ini kelakuan suaminya itu sudah berkali-kali, puluhan kali, bahkan mungkin setiap hari. Boleh meminta untuk talak, ya. Boleh meminta, bukan wajib tapi boleh meminta talak. Kemudian yang ketiga, seorang suami yang tidak menjalankan kewajiban agamanya, ya, misalnya suami yang gemar berbuat dosa, suka mabuk, berjudi, berzina, meninggalkan sholat, nggak ngasih nafkah, gitu kan, macam-macam seperti itu, ya, yang benar-benar kehidupannya sudah sangat tidak dekat dengan Allah, boleh untuk meminta talak, ya, boleh, ya.
Kemudian yang keempat, seorang suami yang tidak melaksanakan hak ataupun kewajibannya terhadap sang istri. Contoh, suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, tidak mau memberikan kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, ya. Padahal sang suami itu mampu untuk membelikannya. Ini boleh meminta, tapi hati-hati. Ini mayoritas peserta kita ini adalah mama, ibu-ibu, para istri gitu ya. Hati-hati, jangan melihat yang keempat ini gara-gara suaminya tidak memberikan nafkah langsung minta cerai. Oh, tidak demikian. Tidak demikian ya. Jadi mesti diulas, dibahas dengan lebih dalam lagi. Yang kelima, seorang suami yang tidak mampu menggauli istrinya dengan baik, seperti seorang suami yang cacat, tidak mampu memberikan nafkah batin, atau jika dia seorang yang berpoligami, tapi dia tidak adil terhadap istri-istrinya dalam mabit. Mabit itu menginap, jatah menginap ya. Malam ini suami pertama, malam kedua suami kedua, malam ketiga suami ketiga, malam keempat suami keempat gitu. Wah, kalau udah ngomong begini pasti ramai. Protes poligami itu katanya enggak boleh. Siapa bilang enggak Istri boleh? kali Pak Farid. Istri Ya, 1, 2, 3, 4 kali. ya. Jadi malam pertama Tadi Bapak nyebutin suami ke satu, suami sorry. kedua. Maaf ya. Jadi suami di istri yang pertama malam pertama, istri kedua malam kedua, istri ketiga malam ketiga, istri keempat malam keempat ya. Maaf salah ngomong saking semangatnya Mbak. Atau tidak mau atau jarang atau enggan untuk memenuhi hasrat seorang istri karena lebih suka kepada yang lainnya, itu boleh gitu ya, boleh. Oke. Kemudian yang keenam, hilangnya kabar tentang keberadaan sang suami. Tiba-tiba si suaminya itu misalnya ngomongnya mau merantau jauh kemana, tapi hilang kabarnya. Tidak ada kabar tentang keberadaan sang suami. Apakah sang suami sudah meninggal atau masih hidup, dan terputusnya kabar tersebut sudah berjalan selama beberapa tahun ya. Ada yang mengatakan itu lebih kurang waktunya 4 tahun ya, wallahu alam kapanpun itu. Namun demikian Bapak Ibu, ya semua itu harus diawali dengan proses yang panjang, proses yang baik, proses yang santun. Dan talak itu merupakan alternatif terakhir yang tidak mungkin ada pilihan lain. Kalau di dalam kendaraan transportasi itu emergency exit lah, pintu darurat, di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain, baru pergunakanlah pintu darurat itu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tapi jangan mentang-mentang ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, langsung pakai pintu darurat, ya nggak boleh seperti itu ya. Baik, yang kedua dari Ibu Andi Lutfiah. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam. Bagaimana jika suami memberi talak walaupun istri masih mau bertahan, padahal suami melakukan zolim karena perselingkuhan? Tadi sudah dibahas di atas ya. Jadi suaminya yang menalak kita, si istrinya nggak mau gitu. Pertanyaannya, kenapa harus bertahan kalau sudah dizolimi? Ya, ada alasan apa gitu? Kita sebagai seorang istri sudah dizolimi berkali-kali misalnya gitu. Kemudian suami menalak kita, menceraikan kita, kita bertahan nggak mau. Ngapain gitu? Ada alasan apa gitu kan? Bahkan dalam kondisi yang dizolimi itu, si seorang wanita boleh mengajukan talak. Boleh meminta perceraian yang tadi saya jelaskan di atas ya. Tetapi Ibu, kalau bertahan karena semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah, tentu ini sangat mulia. Ya, tentu ini sangat mulia dan insya Allah mendapatkan pahala yang sangat besar. Namun pertanyaan saya, bisa tahan nggak sepanjang hidup kita dengan kondisi yang dizolimi terus? Hati kita tahan nggak gitu kan? Sepanjang kita bisa bertahan dengan kondisi yang ada, monggo, silahkan saja diteruskan. Ya, walaupun agama membolehkan untuk meminta talak, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini pilihan kembali kepada diri kita masing-masing. Insya Allah kalau kita melakukan ini untuk semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah, bertahan dalam berbagai badai kehidupan rumah tangga, alhamdulillah, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Berikutnya dari Ibu Irawati, Pak Farid, bagaimana hukumnya kalau istri nggak ada rasa cinta atau kasih sayang selama 17 tahun? Allah, 17 tahun menikah nggak ada rasa cinta, tapi tetap bertahan. Suami selalu menyakitin, ucapannya pedas, nafkah lahir batin juga nggak lancar. Gimana itu Pak, rasa benci? Lama banget 17 tahun dipendam, dosakah sang istri? Allahu Akbar. Luar biasa ini ya, tidak ada rasa cinta tapi bisa bertahan 17 tahun dan punya anak 7 misalnya, kan luar biasa. Nggak ada rasa cinta tapi punya anak 7, Allahu Akbar.
Jika semua itu diniatkan semata-mata ibadah karena Allah, bertahan dalam kondisi yang demikian itu sungguh memiliki nilai yang sangat mulia, ya sangat mulia. Bertahan semata-mata karena Allah, bertahan karena ini ibadah kepada Allah. Apapun yang terjadi dengan diri saya sebagai seorang istri, saya bertahan, saya tetap mengabdi kepada suami. Allahu Akbar, ini luar biasa, ya luar biasa, luar biasa. Tetapi jika ada rasa benci atau tidak suka yang dipendam begitu lama, 17 tahun, apakah itu bernilai ibadah? Apakah itu bernilai ibadah? 17 tahun disakitin, dizolimi, kemudian muncul rasa dendam dalam hati kita, apakah itu bernilai ibadah? Karena balik lagi ke kita juga. Agama kita, Islam itu, Allah itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, memberikan rukhsah pada saat memang kita tidak bisa melakukan ajaran agama secara baik dan benar pada kondisi yang normal, itu ada rukhsah, ada emergency exit-nya. Sama halnya seperti misalnya kita sholat di perjalanan, boleh dijamak, boleh ada jamak qashar, nggak bisa puasa, boleh berbuka kemudian nanti diganti di bulan yang lain, boleh seperti itu gitu ya. Ada hal-hal yang memungkinkan kita untuk mempergunakan emergency exit ya. Jadi kalau memendam rasa benci 17 tahun, apakah itu bernilai ibadah? Saya kembalikan lagi, mestinya jika semata-mata karena Allah, itu tidak akan muncul rasa benci, nggak akan muncul. Rasa tidak suka nggak akan muncul ya. Nah, andai tidak ada solusi lain, ya tadi emergency exit, silahkan mengajukan talak bisa digunakan. Berikutnya Ibu Leli dari Bandung, ini testimoninya, betul pisan, akhirnya saya berdamai dengan hati dan membiarkannya. Alhamdulillah bisa bertemu. Waduh, bisa bertemu channel Saturday Morning Talk di sini, semakin mantap mencari ridha Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya dari Ibu Tri Mulyani, Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam, izin bertanya, bila suami melontarkan talak 3 kepada istri di saat suami sedang sakit, ya, sedang tidak sehat, dilakukan karena dia tidak sadar sedang terguncang jiwanya, apakah ucapan terhadap istri tersebut gugur akan pernikahannya? Ibu Tri Mulyani dan Bapak Ibu serta hadirin rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, syarat sahnya talak itu menurut salah satu riwayat dikatakan, 1, pertama adalah laki-lakinya ini, sebentar ini, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis sebentar ya. Mohon maaf sebentar ini tiba-tiba muncul iklan di apa? Komputer saya. Terima kasih. Pertama adalah laki-laki pemberi talak memiliki status suami yang sah terhadap pasangannya. Ya, jadi yang mentalak kita adalah suami yang sah. Jangan kita mentalak istri orang lain. Ya, atau statusnya suami yang tidak sah kepada pasangannya, itu tidak boleh. Itu tidak sah. Yang kedua, suaminya adalah sudah memasuki balik dalam Islam, akil balik. Ya, ini perlu dipenuhi. Terutama jika pasangannya itu kadang-kadang kan di beberapa kampung, di beberapa suku adat budaya itu yang menikah pada usia dini, usia anak-anak belum balik gitu kan. Nah, ada beberapa ulama mengatakan menganggap talak tuh nggak sah kalau suami istrinya dia masih belum balik, anak di bawah umur sudah menikah. Kemudian ribut talak itu nggak sah, ya. Sebab pada usia tersebut si anak ini masih belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta belum dewasa dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, pihak pemberi talak memiliki akal pikiran yang sehat, ya, enggak memiliki penyakit kejiwaan atau tidak sedang dalam kondisi tidur. Jadi jika suami menjatuhkan talak ketika dalam keadaan mabuk atau tidur, permintaannya tersebut tidak akan dianggap sah. Kira-kira demikian ya, salah satu riwayat mengatakan yang seperti itu. Jadi hati-hati juga bagi para suami ya, jangan sembarangan menjatuhkan talak. Saya talak kamu dengan talak 1, talak 2, talak 3, atau saya kembalikan kamu ke rumah orang tuamu misalnya, demikian ya. Tidak boleh seperti itu. Yang berikutnya dari Pak Anglian Permana, Pak Farid, saya pernah mendengar kalau agama nanti bisa dirubah. Kalau agama, ini terkait pernikahan ya. Tentang agama, kalau agama nanti bisa dirubah atau diajarkan setelah menikah, bagaimana dengan statement tersebut ya Pak? Bagi saya pribadi, agama itu adalah nomor 1, the one and only yang harus menjadi prioritas kita ya. Bahkan sebetulnya yang namanya pendidikan agama itu sudah harus ditanamkan sejak kita berada dalam kandungan.
kalau mau lebih sempurna lagi, sejak kedua orang tua kita itu melakukan proses ijab kabul, ya. Boleh kalau ada kesempatan nanti kita akan bahas tentang bagaimana mengurus anak gitu ya, bagaimana membesarkan anak, bagaimana mendidik agama, mendidik anak secara agama. Kita akan bahas jika ada kesempatan ke arah sana ya. Jadi kalau ada orang mengatakan gampang lah agama mah nanti diajarin ya setelah menikah, nggak semudah itu, tidak semudah itu ya. Sederhananya begini, orang kalau tidak pernah ngaji dari kecilnya, ya, tidak pernah ngaji kan, suruh ngaji pada saat dewasa, ajarin ngaji itu lidahnya itu tidak akan sefasih ketika kita belajar ngaji dari sejak balita, sejak anak-anak kecil. Lihat aja para orang tua, para kita barangkali gitu kan, belajar ngajinya sekarang ya. Setelah dewasa baru belajar ngaji itu lidahnya itu tidak akan seluas anak-anak ya. Makanya agama itu nomor satu. Pilihlah calon pasangan itu yang punya agamanya yang bagus. Yang terakhir dari Bekasi, dari seorang ibu nonim. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Titip pertanyaan ke Pak Farid terkait dengan Garputala saya kemarin yang sangat mengurangi konsentrasi saya. Kemarin ada training Garputala ya tanggal 17. Jadi beliau ini ikut training Garputala, kemudian punya persoalannya itu adalah terkait dengan bisnis ya, uangnya belum kembali kepada yang bersangkutan. Melakukan Garputala, ketemulah surat 17 ayat 78, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Allah memberikan pemahaman ke saya, apakah konteksnya di sini Allah menyuruh saya sholat atau perbaikan? Sebab sholat malam dan lain-lainnya insya Allah selama ini sudah bertahun-tahun menjadi kegiatan saya. Apakah mungkin ini terkait dengan anak saya yang terkadang tidak mudah dibangunkan atau bagaimana? Karena kami selalu melakukannya bersama-sama sebagai satu tim. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah persoalannya begini, jadi si ibu ini, si orang ini, nonim ini sedang melakukan proses bisnis dengan temannya. Kemudian ya ada tidak lancaran dalam bisnisnya itu. Lalu beliau bertanya kepada Allah, kenapa sih bisnis saya nggak lancar gitu kan? Nah kemudian yang kedua, munculnya ayat itu justru adalah ayat yang menyuruh dia sholat gitu. Padahal selama ini sudah merasa baik banget dengan sholatnya. Nah kenapa gitu? Ditegurnya kenapa malah suruh sholat gitu kan? Bapak Ibu, kejadian seperti ini banyak dan jawabannya itu sangat sederhana. Jawabannya sangat sederhana. Kita coba kembalikan kepada, kita lihat dari sisi agamanya. Kita kembalikan kepada Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Jelas ya, kita sudah merasa baik, hidup kita baik, kemudian sudah menjalankan ketentuan Allah dan Rasulullah dengan baik, kenapa masih diuji gitu? Kenapa masih dikasih cobaan juga ya? Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Kita lanjutkan dengan Al-Ankabut ayat 3-nya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi apa? Tetap aja kita dikasih ujian. Kenapa? Allah itu ingin ngecek. Lu bener nggak sih udah tobat? Lu bener nggak sih udah jalanin apa namanya agama, udah jalanin syarat-syarat agama itu seperti itu enggak? Itu kalau kita lihat dari sisi syariat agamanya. Coba kita lihat dari sisi logika berpikir yang sederhana. Ibarat kita punya kendaraan, punya mobil, punya motor. Kita masukin ke bengkel. Mobil kita ada persoalan dengan mesin atau motor kita persoalan dengan mesin. Kita masukin ke bengkel. Dibenerin sama orang bengkel, gitu kan. Sebelum mobil itu diberikan ke konsumen, ke kita, dibalikin ke kita setelah masuk bengkel, dites dulu nggak mobil itu? Dites dulu nggak mobil itu sama mekaniknya, sama orang bengkel? Pasti dites dulu. Kenapa? Karena dia ingin ngecek
Ini perbaikannya sudah benar apa belum? Perbaikannya sudah selesai atau belum? Mesinnya, persoalannya itu sudah diselesaikan atau belum? Kan gitu, ya. Kita juga nggak akan mau menerima kendaraan kita yang sudah keluar dari bengkel tanpa dites terlebih dahulu setelah diperbaiki. Pasti nggak akan mau. Kita pasti nanya, udah dicek lagi belum? Udah dites lagi belum? Udah dicoba lagi belum? Kan seperti itu. Demikian juga dalam hidup kita. Misalnya hidup kita di masa lalu itu kurang baik, tidak baik, selalu banyak dosa, banyak maksiat, lalu kita bertobat kepada Allah, gitu kan? Nah, setelah kita bertobat ini, apakah langsung kita hidupnya aman, tentram, damai, sejahtera, atau tentram, kertora, hajo, gitu kan? Enggak akan seperti itu. Allah akan menguji. Al-Ankabut ayat 2, gitu kan? Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Pasti diuji lagi. Jadi jangan kegeeran, Pak, saya udah sholat 5 waktu, tepat waktu, di awal waktu berjamaah. Pak, saya sudah mengerjakan tahajud, duha, hajat, taubat, lalu hidup kita akan baik-baik saja. Nggak akan seperti itu. Kenapa? Karena mobil, motor, ya, atau televisi, atau kulkas yang kita masukin ke bengkel, diservis sama tukang bengkel, sama mekaniknya, gitu kan. Sebelum diserahkan ke kita, dites dulu, minimal di start, dicoba dulu mesinnya, minimal dibawa muter dulu sekali putaran, 2 putaran untuk melihat apakah perbaikannya sudah sempurna atau belum. Demikian juga dengan manusia, gitu ya. Jadi kalau kita sudah, ini bukan cuma buat beliau, buat semua kita, kalau kita sudah merasa beribadah, baik dan sebagainya, jangan kegeeran kemudian hidup kita bakal sempurna, enggak juga. Dites dulu sama Allah, dites dulu sama Allah. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas dari sisi hakikat, ya. Kita ini numpang di buminya Allah, numpang di rumah Allah, terus kita itu disuruh berterima kasih pada Allah, tapi pada saat kita melakukan sesuatu berterima kasih pada Allah, minta ganjaran juga, pantas nggak? Kira-kira begitu, ya. Terima kasih. Sementara gitu Mbak Hagi, seperti biasa 30 detik saya minta break dulu, ya. Monggo. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya. Jadi ya luar biasa pemaparan dari Pak Farid ya. Mudah-mudahan membantu nih buat kita semua, mungkin Bapak Ibu yang sedang ada persoalan yang sama, jadi ada gambarannya. Karena nanti seperti biasa Pak Farid kalau memberikan jawaban pasti detail ya. Dan terkait kita untuk yang dari komunitas Magnet Rezeki ya, tentunya kita alhamdulillah ya punya sarana untuk langsung bertanya kepada Allah, memohon petunjuknya ya. Jadi kalau untuk semakin kita meyakinkan lagi, menguatkan apakah pilihan yang mau kita ambil itu sudah sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah ya. Apakah Allah menganggap hal itu hal yang baik buat saya? Nah, ini tinggal ditambahkan dengan garpu tala ya, seperti itu. Dan alhamdulillah banyak sekali apa namanya testimoni ya terkait dengan dengan cara kita bisa bertanya dulu dengan Allah, akhirnya malah dimudahkan jalannya. Nah ini kebetulan alhamdulillah pagi ini biasanya kita juga dulu sempat ya ada sharing beberapa untuk testimoni nih ya. Nah kebetulan tadi malam saya baru dapat testimoni yang luar biasa dari Ibu Aan Hasanah ya, mumpung Pak Farid juga masih lagi butuh waktu. Maka saya akan undang Bu Aan boleh ya untuk testimoni live nih, karena Bu Aan alhamdulillah minggu lalu kalau nggak salah ya, Sabtu atau Minggu ya, kita baru melakukan sesi coaching gitu kan, dan kemudian hari Minggunya ikut kelas garpu tala, dan Masya Allah tadi malam melaporkan begitu ada keajaiban yang luar biasa yang dirasakan oleh Bu Aan. Silakan Bu Aan, boleh sharing Bu, silakan. Oh ini ya, maaf sebentar ya, tadi saya ini karena ada suara-suara masuk, maaf ya. Silakan Bu Aan, boleh di-unmute. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mbak Anggi, Pak Farid. Saya nggak bisa ngomong apa-apa jadi Pak Farid. Subhanallah, Allah itu memang luar biasa sekali. Setelah coaching dengan Pak Farid bilang nazar tidak berbentuk dengan uang, tapi dengan Al-Fatihah kah atau istighfar kah? Dan saya coba dengan Al-Fatihah Pak Farid. Saya nazarkan setiap habis sholat 10 kali saya membaca Al-Fatihah dan menazarkan agar yang menjadi keinginan saya itu selesai kuliah di tahun ini dapat terpenuhi. Dengan begitu termasuk dengan biaya-biayanya. Digabung lagi dengan pertemuan garpu tala. Dan saya dapatkan surat Al-Mu'minun ayat 45 dan
saya ngobrol sama Mbak Anggi langsung kirimkan apa rincian-rinciannya. Saya sebetulnya udah ikut MR Pak Farid, tapi nggak pernah saya apa namanya mencoba melakukan seperti apa rincian-rinciannya itu karena kok saya masih belum dong ya. Karena pernah saya coba 3 masalah nggak selesai malah saya mumet. Akhirnya saya tinggal ntar aja lah saya nggak. Nah begitu terakhir kemarin dengan Pak Farid terinci sekali muatan tentang garpu tala itu. Saya dapatkan tentang surat Al-Mu'minun itu akhirnya sehabis sholat wajib saya langsung sholat taubat dan saya langsung nazarkan Al-Fatihah saya dan langsung saya baca surat yang saya dapatkan. Sempat galau Pak Farid karena tinggal 2 hari. Saat itu tanggal 18, 19, 20 saya harus bayar SPP kuliah saya 12.600.000. Logikanya saya memang sudah tidak kerja, hampir 2 bulan dirumahkan karena P3M, duit dari mana? Bohong banget kalau simsalabim Allah lemparin duit dari langit begitu saja. Tapi saya pernah katakan sama Pak Farid, kalau saya tidak mampu untuk melakukan sesuatu, itu urusan Allah, bukan urusan saya lagi. Saya nggak mau pusing. Saya begitu Pak Farid. Kalau saya sudah tidak mampu melakukan sesuatu, berarti itu sudah urusan Allah, bukan urusan saya. Betul. Jadi setiap sesuatu yang saya lakukan tidak bisa saya kerjakan, saya sudah berusaha, itu urusan Allah. Saya kembalikan. Nah, begitu saya malam tanggal 18, 19, di 19 saya coba ngobrol dengan pimpinan yang pernah ikut pelatihan. Saya bilang, Pak, saya kayaknya mundur dari ke-S3 ini, kenapa saya nggak punya uang? Padahal kemarin habis di coaching udah semangat banget. Tapi duit dari mana, Pak? Kurang berapa? Katanya. Ya sekitar 3 jutaan, Pak. Ya udah saya kirim. Kamu harus berangkat. Bayar tuh SPP. Masya Allah. Akhirnya dia kirim, dan saya cuma ngobrol sama teman saya. Emang kurang berapa lagi, Mbak? Kalau dihitung-hitung hampir, karena sudah dapat 3 juta, sebelum ngobrol sama teman itu, saya bilang ada sekitar 6, ditambah lagi media 6 juta. Masya Allah. Begitu sampai di Bank BRI, saya dicoba lagi Pak Farid. Antri. Ya Allah, saya bilang udah deg-degan ini. Dengan membawa uang 12.600.000 di tangan saya pegang. Saya lagi berpikir, kalau 12.600.000 ini saya bawa, keluarga saya makan apa? Nanti bagaimana kalau ini semua harus saya bayar? Ya Allah, kalau boleh, mudah-mudahan SPP-nya bisa 1 semester dulu. Jadi bisa saya pakai untuk bayar penelitian saya yang 5.500.000. Sampai di teller Pak Farid, apa yang terjadi? Berapa Mbak? 6.300.000. Wow. Saya langsung, Mbak, nggak salah. Coba cek lagi. Nama saya Nur Hasana, saya dari UNJ. Dicek, ya Bu, 6.300.000. Mungkin kalau emang Ibu salah, Ibu telepon saja ke kampus. Enggak, itu nggak salah, itu udah benar, Saya langsung begitu. Itu udah benar, tidak salah. Alhamdulillah. Akhirnya saya bayar 6.300.000, pulang saya pegang 6.300.000, saya langsung bayarkan uang penelitian saya 2 juta, lalu saya kirim anak saya di Kairo 500.000, dan 500.000 saya pegang, langsung saya belanja Indomie. Biasanya Indomie itu yang paketan itu tebus murah itu kalau belanja 50.000 dulu itu baru bisa tebus murah. Tapi saat itu saya hanya belanja 50.000, saya bisa tebus murah itu sampai 20. Artinya 200.000 saya bisa tebus Indomie. Saya beli Indomie, saya potong-potong, saya bagikan keliling ke Grab, ke mana, pokoknya ibu-ibu pengemis yang bawa karung-karung. Saya cuma bilang, ya Allah, mereka berikan kemudahan mereka. Jadi saya setiap ketemu mereka, saya cuma bilang, berikan mereka kemudahan untuk dapatkan rezeki, berikan mereka kesehatan. Ya Allah, berikan. Setiap tukang sampah selalu saya berikan begitu. Sampai hari Jumat itu, saya langsung ke makam ibu saya bongkar barang-barang di makam ibu saya bagi-bagikan. Saya coba bilang, Mah, saya tidak tahu ada kebaikan apa yang telah Mamah dan Ayah lakukan selama hidup. Karena itu pasti ada imbasnya kepada kami. Saya juga tidak mengukur kebaikan saya, tapi karena saya yakin ada kebaikan yang dilakukan oleh Masya Allah. Sehingga itu saya dapatkan. Dan akhirnya Pak Farid, yang saya inginkan hanya bayar SPP 1 semester tercapai. Allah. Saya bisa bayar uang penelitian saya yang 5.500.000, tersisa 2.500.000. Itu yang tadinya bingung dapat dari mana uang itu. Akhirnya begitu tersisa lagi jurnal 15 juta, saya cuma bilang, saya pasrah, insya Allah saya ada rezeki. Tiba-tiba saya ditelepon sama orang kantor, Mbak, KJM-mu keluar sebesar 12 juta.
Artinya, saya bisa menyelesaikan kuliah saya tahun ini dengan biaya-biaya tersebut. Walaupun saya katakan, masa sih? Ya Mbak. Nah, akhirnya saya bilang, bismillah, saya akan lakukan itu. Saya janji dengan Pak Farid, 31 Desember, saya sudah dipindahkan toga saya dari pinggir ke kiri ke kanan. Sampai teman saya bilang sama teman saya gini, saya akan dipindahkan jidat saya ini, cepet-cepet, saya bilang. Karena apa? Itulah teman-teman semua, yakin. Allah itu tidak akan membiarkan kita dalam kesusahan. Selama kita punya iman, selama kita punya keyakinan bahwa Allah akan selalu membantu hambanya dan tidak akan membiarkan hambanya dalam kesusahan. Dan percaya itu. Dan itu sering saya dapat lakukan terus. Dalam last minute, makanya saya bilang, saya tidak mau last minute lagi Pak Farid. Begitu azan, saya ambil air wudhu, saya langsung sholat, karena saya tidak mau last minute. Tegang Pak Farid kalau last minute. Dari mana gitu? Walaupun Allah berikan, tapi last minute jadi tegang. Akhirnya, saya harus mulai dan alhamdulillah saya lihat suami saya sudah mulai sholat tepat waktu, dan saya jarang lihat suami saya sholat nggak tepat waktu, biasa santai-santai dulu, apalagi kalau sudah nonton Andin itu habis sekali. Akhirnya dia lepas itu, saya hanya katakan, yuk kita yakin Allah itu akan selalu menolong hambanya, karena salahnya kita selalu tidak percaya atas pertolongan Allah, tapi saya selalu mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita, karena Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam kesusahan. Betul. Itu aja Pak Farid yang saya bisa lakukan. Terima kasih atas coachingnya Pak Farid, Mbak Anggi. Saya bersyukur bertemu dengan keluarga-keluarga surga semua di sini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surga juga. Amin. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Aan sudah sharing nih, Masya Allah banyak yang komen nih ya, Masya Allah luar biasa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih ya Bu Aan atas sharingnya. Mudah-mudahan semakin banyak, kita doakan Bapak Ibu Bu Aan selesai ya S3-nya dengan baik sesuai dengan harapannya, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak Ibu yang lainnya ya, mudah-mudahan bisa menangkap hikmah dan inspirasi ya dari apa yang disampaikan oleh Bu Aan yang sudah merasakan setelah Garpu Tala tidak hanya membacakan, tapi memang ada ada ritual, ada hal-hal yang terus dilakukan gitu dan menguatkan keyakinan. Dan ini mudah-mudahan jadi Bapak Ibu yang sudah GT yang belum ada keajaibannya, nah coba dicek lagi evaluasi sudah total belum nih ya kemarin mempraktekannya ya. Oke, Pak Farid, Masya Allah luar biasa. Mungkin Pak Farid silakan mau komen dan nanti silakan lanjutkan untuk ke sesi 56 ini, yaitu terkait dengan jodoh sehidup sesurga di bagian ketiga ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi beliau ini, Bu Aan ini sedang menyelesaikan studinya doktoral ya di S3 gitu ya. Kemudian harusnya sih 2019-2020 selesai, cuman beberapa kali kejadian ada yang tidak memperlancar lah. Lalu hari apa kemarin ya kita ada coaching dengan beliau ya, kita ada coaching dengan beliau. Dan saya salutnya itu, saya juga sebagai coachnya itu kemarin nggak bisa ngomong apa-apa Bu Aan Nur Hasanah. Kenapa? Wah Ibu udah mentoknya apa? Ya sudah saya mau pasrah sama Allah aja. Saya gali aja cara-cara ikhtiar lahiriah, ikhtiar manusiawinya. Ternyata memang semua udah dilakukan gitu. Kemarin itu saya hanya memperkuat saja gimana kalau mau cepat, gimana untuk mempercepat proses pengabulan doanya misalnya gitu kan. Ya sudah, lakukan beberapa hal termasuk Garpu Talanya dizikirkan, kemudian ada nazar baca Al-Fatihah, baca Yasin, apapun. Itu hal-hal yang sebetulnya hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi bekal Bu Aan ini memang sudah ada. Mendekatkan hatinya kepada Allah itu memang sudah ada. Jadi bukan hal yang aneh sebetulnya bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Hidup itu ya santai-santai aja, tenang aja. Mau digebuk kiri kanan juga santai aja. Gue punya Allah gitu ya. Gue bukan berarti tidak butuh dengan manusia. Tidak bergantung semata-mata hanya kepada manusia, karena ada Allah. Siapa yang ngasih menghidupkan kita? Siapa menciptakan kita? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kenapa kita nggak pernah minta sama Allah? Kira-kira bahasanya seperti itulah ya. Baik, ini waktunya juga sudah merambat naik, Mbak Anggi. Kita lanjutkan saja dengan materi kita di pagi hari ini ya. Saya siapkan PPT-nya dulu supaya lebih enak cara menjelaskannya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan, Bapak Ibu, teman-teman, hadirin, kakak adik rahimakumullah, sambil
proses belum keluar. Oke, sudah keluar lagi. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Kita sudah belajar tadi 2 episode sebelumnya tentang jodoh sehidup sesurga. Saya menawarkan materi bukan menua bersama, bukan sehidup semati nggak enak. Menua bersama itu nggak enak. Cuman urusannya dunia doang gitu kan. Sehidup semati juga belum tentu. Siapa bilang kalau pasangan kita meninggal kemudian kita ikut meninggal juga ada, tetapi tidak banyak yang seperti itu. Kalau saya tawarkan jodoh sehidup sesurga. Di dunia dengan pasangan, di surga juga dengan pasangannya juga gitu kan. Walaupun ada yang bertanya kemarin, Pak, kalau saya meninggal, istri saya meninggal dan sebaliknya gitu kan, kemudian nanti di surga saya bersama siapa? Ya, kalau kita berbuat baik ya kita bisa memilih bersama pasangan kita juga ya, tidak perlu khawatir gitu kan. Kalau laki-laki nanti malah dapat tambahan bonus, dapat 2 bidadari gitu kan. Nah, istrinya yang ada di dunia ini jangan cemburu karena di akhirat tidak ada kecemburuan. Katanya demikian gitu ya. Berdoa saja semoga kita senantiasa bersama dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita ya di sana. Jadi sehidup sesurga. Baik, kita sudah belajar bagaimana cara mencari pasangan kita sesuai dengan tuntunan agama. Kita juga sudah belajar di episode yang kemarin minggu lalu bagaimana proses yang mesti kita lakukan sebelum pranikah, sebelum akad nikah, dalam proses pranikahnya. Kalau ternyata banyak yang keluarganya saat ini tidak sakinah, tidak mawadah warohmah, jangan-jangan proses di awal tadi itu memang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Pak, udah kebablasan gimana? Nggak apa-apa. Tobat aja, bertobat, perbaiki kan selesai, gitu kan? Betapa mudahnya, sesederhana itu kalau kita belajar tentang kehidupan di dalam Islam ya. Sesederhana itu, semudah itu. Nah, sekarang mari kita melihat berumah tangga sesuai dengan tuntunan Allah itu seperti apa. Ini hal yang menarik. Menariknya kenapa? Karena banyak di antara kita juga yang belum menjalankan ini barangkali. Dan saya pun juga bukan seorang yang sempurna. Saya juga ikut belajar bersama-sama dengan siapa? Dengan Bapak Ibu, dengan teman-teman, dengan kakak adik semua gitu kan. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ada yang mengatakan bahwa pasangan itu adalah rezeki yang paling mendasar. Pasangan itu, jodoh kita itu ya, suami kita atau istri kita itu adalah rezeki yang paling mendasar, sama halnya dengan makanan dan minuman. Maknanya apa di situ? Kita bisa memilih mau makan apa, kita bisa milih mau minum apa, tergantung dengan kemampuan kita. Tergantung dengan kemampuan kita. Kita juga bisa milih mau jodoh, mau menikah dengan siapa, kriteria seperti apa. Tetapi ingat, Allah memberikan kriteria yang kayak kemarin gitu. Pasangan kita, calon suami kita itu seharusnya yang dilihat dari sisi apa? Dari sisi akhlaknya dan dari sisi agamanya. Calon istri kita, pasangan kita sebagai seorang istri nantinya dilihat dari sisi apa? Ada 4, ada keturunan, ada rupa, ada hartanya, ada agamanya. Kedepankan agamanya. Ya itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Jelas tuntunannya gitu. Sama seperti makanan juga, sama seperti minuman juga. Kita boleh memilih mau makan apa, mau minum apa, sesuai dengan kantong kita, sesuai dengan kemampuan dompet kita, kemampuan saku kita. Tapi ingat ya, ada makanan yang haram, ada makanan yang halal juga. Pilihlah yang halal gitu. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang pasangan sebagai rezeki yang paling mendasar sama dengan makanan. Kalau kita nggak bisa makan sop sirip ikan hiu, yang ikan hiunya berasal dari Samudra Atlantik sana, yang harga satu mangkoknya itu 2 juta gitu ya. 2 juta satu mangkok sirip ikan hiu mungkin sebesar HP ini gitu ya. Harganya 2 juta. Kita nggak mampu makan itu. Ya kenapa kita nggak makan ketoprak aja? Kenapa kita nggak makan gado-gado aja? Kenapa kita nggak makan nasi goreng yang abang-abang lewat yang tok-tok-tok-tok atau tek-tek-tek-tek gitu? Seperti itu. Kalau kita nggak bisa punya seorang pasangan yang dari kalangan jet set, kalangan atas, kalangan high class, kenapa kita menolak seseorang tetangga kita yang kebetulan alhamdulillah agamanya bagus gitu kan? Yang seperti itu. Nah, semuanya kembali kepada kita. Semuanya kembali kepada pilihan kita. Kenapa? Karena pada dasarnya pasangan itu adalah rezeki yang paling mendasar. Seperti halnya makan, minum, berpakaian, dan sebagainya. Kita boleh memilih. Tapi Allah sudah siapkan. Cara milihnya begini loh. Cara milihnya seperti ini loh.
Oke? Jangan memilih yang di luar ketentuan agama. Tapi kalau kamu nekat memilih sesuai dengan hawa nafsumu, mengikuti keinginanmu yang belum tentu sesuai dengan tuntunan agama, ya terima resikonya. Jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata nanti kehidupan kita itu tidak bahagia. Barangkali seperti itulah ilustrasi yang sangat sederhana. Kemudian yang kedua, pasangan itu ibaratnya rezeki. Rezeki itu ada perisainya. Nah, maksud perisai rezeki ini apa? Kalau berkenan bagi yang Bapak Ibu yang belum pernah mengenal ilmu magnet rezeki, ayo kita sama-sama belajar tentang ilmu ini, ilmu yang sangat baik, ilmu yang sangat bagus. Ya, untuk kita mentransformasi pola pikir mindset spiritual kita. Ya. Lakukan yang terbaik. Rezeki itu ada perisainya. Pasangan itu, jodoh itu, menikah itu juga rezeki dari Allah. Jadi kalau ternyata kita belum samawa, belum sakinah, mawadah, warohmah, bermakna bahwa pernikahan kita itu ada perisainya. Apa itu perisainya? Dosa barangkali, macam-macam lah, macam-macam. Itu yang akan kita pelajari setiap Sabtu pagi, insya Allah kita selalu belajar bagaimana melepas perisai rezeki sehingga kehidupan kita akan menjadi bahagia. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga, sakinah, mawadah, warohmah. Gitu ya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan KKA di rahimahumullah. Menikah itu tanda tangan kontrak kita dengan Allah pada dasarnya, pada hakikatnya. Bukan cuma tanda tangan kontrak kita dengan pasangan, dengan istri atau dengan suami. Tidak. Ketika kita mengucapkan ijab kabul, ya misalnya si penghulunya atau walinya mengatakan saya nikahkan kamu Farid dengan anak saya nama Fulanah, mas kawin 2 butir mutiara gitu ya misalnya, dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Ya Fulanah binti Anu misalnya gitu kan. Pada saat kita mengatakan seperti itu, kemudian dinyatakan sah oleh para saksi di sekitar kita saat ijab kabul, itu bertanda, itu bermakna bahwa kita sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Bukan hanya tanda tangan kontrak dengan pasangan kita, dengan keluarga besar, tidak demikian. Kontrak kita dengan Allah. Kalau kontrak kita itu kita tidak jalankan dengan baik, kita prestasi dari kontrak itu, perjanjian kontrak itu, apa yang akan terjadi? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan KKA di rahimakumullah. Kita saja dalam bisnis misalnya gitu ya. Di dalam bisnis. Ada perjanjian kontrak dengan rekan bisnis. Kemudian kita prestasi, kemudian kita tidak mematuhi isi perjanjian kontrak itu, apa yang akan terjadi? Bisa digugat ke pengadilan, bisa digugat ke ranah hukum, bisa berimplikasi, berakibat kita masuk ke dalam penjara. Bisa seperti itu. Itu kontrak sesama manusia, jelas aturannya, hukumnya ada. Ada hukumnya perdata, ada hukumnya pidana, ada hukum ketenaga kerjaan juga. Itu semuanya ada. Apalagi kalau ini kontrak terhadap Allah, kontrak dengan Allah. Seorang suami yang diberikan amanah, diberikan istri, diberikan anak, mesti dijaga, mesti dinafkahi, mesti diberikan berbagai macam kebutuhannya. Ya, itu adalah kontrak kita dengan Allah. Seorang istri mendapatkan suami, mendapatkan anak-anaknya, itu mesti kita servis setiap hari, dijaga kebutuhan makan minumnya, dicucikan bajunya, dibersihkan rumahnya, dimandikan. Itu kan kontrak kita dengan Allah. Kita sadar nggak bahwa semuanya itu adalah janji kita dengan Allah bahwa kita akan menjaga pasangan kita, membahagiakan pasangan kita. Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ternyata di dalam kehidupan kita itu tidak samawa, jangan-jangan memang ada kontrak kita yang pasal-pasalnya tidak kita jalankan dengan baik dan benar. Jangan-jangan ada pasal dalam kontrak itu yang kita langgar. Nah, kalau kita langgar, konsekuensinya apa? Ya monggo, silahkan dinikmati, tidak samawa, tiap hari berantem melulu gitu kan. Misalnya demikian. Jadi menikah itu sebetulnya mudah-mudah aja, gampang-gampang aja. Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita mau belajar tentang ilmunya. Dan betul-betul kita niatkan bahwa ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang berikutnya, menikah itu sebagai salah satu pintu rezeki. Kita belajar di episode yang berapa itu tentang 8 arah mata angin rezeki. Salah satunya adalah rezeki karena menikah. Menikah itu salah satu pintu rezeki. Ya. Bagus atau tidaknya rezeki kita tergantung harmonis atau tidaknya pernikahan kita. Dikatakan sebagai pintu, bagus tidaknya rezeki kita tergantung dari bagus tidaknya pintu itu atau besar kecilnya ukuran dari pintu itu gitu ya. Nah, penghambat utama rezeki dalam rumah tangga itu biasanya diawali dengan ketidakharmonisan semua pihak, tidak harmonis semua pihak. Tidak harmonis itu ibaratnya seperti ini, kita punya pintu tapi nggak ada kuncinya, jadi nggak bisa buka pintu itu. Ibaratnya seperti itu. Ada pintunya, ada kuncinya, tapi kuncinya rusak. Atau engselnya yang rusak. Yang tidak berfungsi, kan nggak bisa juga kita buka. Gitu. Ada kuncinya, ada pintunya, gitu kan. Semuanya berjalan normal, semuanya kondisinya bagus, tapi ukuran pintunya itu kecil. Ukuran pintunya tidak besar. Jadi, kalau kita mau masukin rezeki kita dalam bentuk sofa ukurannya 2 meter, gitu, nggak bisa masuk juga. Nah, demikian juga ibaratnya di dalam pernikahan kita. Pernikahan kita itu adalah salah satu pintu rezeki. Bagaimana rezeki kita bisa mengalir dengan baik kalau tiap hari kita cekcok melulu, berantem melulu gitu kan. Kalau tiap hari kita tidak bisa berkomunikasi dengan pasangan dengan cara-cara yang baik, dengan etika, adab, dan sopan santun. Masih ingat kemarin video yang lalu gitu, lawakan gitu ya, bagaimana suami tidak menghormati, si istri tidak menghormati suami, bagaimana suami memperlakukan istrinya gitu kan. Nah, semua itu akan menjadi baik kalau pintunya ada, kuncinya ada, berfungsi dengan baik. Kemudian satu lagi ya, ukuran pintunya itu besar sehingga rezeki kita bisa masuk dengan mudah. Nah, bagaimana itu bisa kita lakukan? Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita bisa memahami fungsi, tugas, dan kewajiban kita masing-masing. Apa sih fungsi tugasnya seorang suami? Apa sih fungsi tugasnya seorang istri? Apa hak suami? Apa hak istri? Apa kewajiban suami? Apa kewajiban istri? Itu mesti kita pahami dengan benar. Pak, kapan itu dibahas? Insya Allah minggu depannya kita bahas dengan judul yang baru, Sakinah Mawaddah Warahmah. Kita akan belajar. Kita akan belajar apa fungsi, tugas, kewajiban, hak dan kewajiban masing-masing ya, baik istri maupun suami. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, menikah itu ladang pahala. Ya. Kalau kita sadar, kalau kita tahu menikah itu ladang pahala dan pahalanya nggak akan terputus. Ingat, ada 3 pahala yang tidak akan terputus walaupun apa? Walaupun kitanya sudah wafat, walaupun kitanya sudah meninggal. Apa itu? Pahala sedekah, doa anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, ilmu yang diamalkan. Bukankah ketiga faktor ini bisa kita dapatkan ya? Tiga-tiganya kita dapatkan secara sempurna di dalam keluarga kita. Ya. Sedekah. Itu pahalanya akan mengalir sampai kita, walaupun kita sudah meninggal, akan mengalir sampai ke kuburan kita, ke alam sana, gitu, alam kubur kita. Sedekah yang kita berikan. Dan sedekah yang terbaik itu adalah sedekah untuk keluarga kita. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah untuk anak istri kita, untuk keluarga kita. Jadi para suami, para suami, gitu kan. Ayo, kalau kita tidak ada halangan secara syar'i, kalau kita tidak memiliki cacat misalnya, kalau kita sempurna, kondisi kita baik, ayo bangun dari tidur, keluar rumah, kita cari rezeki, kita cari nafkah kita. Kenapa? Karena ini akan memberikan nilai pahala kepada kita. Sedekah yang terbaik, sedekah yang paling utama itu adalah nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita. Dan kita ingat bahwa yang namanya sedekah itu ya, pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah berada di alam kubur. Yang kedua, doa anak yang soleh dan soleha. Nikah itu bukan cuma sekedar bikin anak. Bikin anak mah gampang. Yang tidak mudah itu adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha.
Menikah itu ladang pahala. Jangan dikira ladang pahala itu jauh ada di luar kehidupan kita. Justru pahala yang terbesarnya ada di dalam keluarga kita. Bagaimana kita menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha? Bagaimana kita menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang memiliki pendidikan agama, menjalankan agama, ketentuan agama? Gampang enggak? Ingat loh, menikah itu adalah kontrak dengan Allah. Kontraknya apa? Sebagai laki-laki, saya mengatakan kontrak saya ngasih nafkah untuk anak istri saya. Kontrak saya sebagai suami laki-laki, kontrak saya adalah menjaga anak-anak saya supaya dalam kondisi agamanya baik dan benar. Ya. Yang ketiga, ilmu yang diamalkan. Di mana ilmu yang diamalkan itu? Bukankah suami punya kewajiban untuk mendidik agama bagi istrinya? Bukankah suami punya kewajiban mendidik agama bagi anak-anaknya sebagai seorang ayah? Kan seperti itu, makanya cari pasangan itu berdasarkan agamanya. Cari pasangan itu bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena hartanya, bukan karena mobil Mercy Alphard atau Velfire-nya. Ya, bukan karena Rubiconnya, bukan karena turunan darah biru, darah merah, darah hijau, kuning, kelabu, bukan agamanya. Ya, Allah itu sudah ngasih tuntunan kepada kita. Cari suami itu yang akhlaknya baik dan agamanya kuat. Kan ada hadisnya kemarin kita bahas. Cari seorang istri itu bukan karena kecantikan, keturunan, atau hartanya, tetapi dari agamanya. Kenapa? Kalau kita memahami ini semua, menikah itu ladang pahala. Menikah itu salah satu pintu rezeki. Menikah itu tanda tangan kontrak kita dengan Allah. Rezeki itu ada perisainya. Pasangan itu adalah rezeki yang paling mendasar dan ilmunya ada di dalam agama. Semua 1, 2, 3, 4 yang ada di layar Bapak dan Ibu itu ada di dalam agama. Siapa yang sadar bahwa menikah ladang pahala kalau kita nggak punya ilmu agama? Siapa yang mengatakan menikah itu salah satu pintu rezeki kalau kita nggak belajar agama? Siapa yang mengatakan kalau menikah itu tanda tangan kontrak dengan Allah? Gitu ya. Ya, kalau kita tidak belajar agama. Rezeki itu ada perisainya. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, itulah pentingnya kita memilih pasangan itu karena agamanya. Cinta, makan tuh cinta kata sudah. Cantik, berapa lama sih tahan cantiknya? Ganteng, berapa lama sih tahan gantengnya? Nah, baik kita lanjutkan. Kalau ternyata kita itu tidak samawa saat ini, ya kita belum samawa. Jangan-jangan ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki. Satu, menikah itu tadi dikatakan sama seperti rezeki lainnya, paling mendasar. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi ibadah, menikah itu sama dengan ibadah yang lainnya. Menikah itu kedudukannya sejajar dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan naik haji, dengan sedekah. Sama, kedudukannya sama. Menikah itu ibadah. Nah, kalau kita merasa bahwa menikah itu ibadah, sama dengan sholat, sama dengan zakat, sama dengan puasa, kita kembalikan lagi kepada niat kita. Ketika kita sholat 5 waktu menghadap Allah, sholat sunat, hajat, taubat, tahajud, duha, dan sebagainya, itu semata-mata karena apa? Gitu kan. Pak, saya sholat duha supaya saya bisa mendapatkan rezeki yang melimpah, nggak apa-apa. Silahkan lakukan. Itu adalah tingkat keimanan yang masih transaksional paling mendasar. Boleh-boleh aja, nggak ada yang melarang. Tapi kalau bisa naikin lagi, gitu kan. Pak, kalau saya bersedekah, membayar zakat, supaya apa? Supaya mendapatkan pahala 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat. Nggak apa-apa, silahkan. Ya, itulah kadar keimanan kita yang masih paling mendasar. Gitu. Nggak apa-apa, jalankan aja. Sama dengan ibadah. Kalau menikah itu karena ibadah, apa niat kita untuk ibadah? Kalau niatnya menikah itu karena daripada dibilang jomblo, daripada dibilang perawan tua, daripada dibilang bujang lapuk, daripada kita dianggap nggak laku-laku, berarti bukan semata-mata karena Allah. Silahkan dinikmati hasilnya nanti. Silahkan dinikmati hasilnya nanti yang seperti itu ya. Atau kita menikah karena suka hartanya, karena hartanya banyak, ya mobilnya mewah, rumahnya megah gitu kan. Sawahnya di mana-mana kalau di kampung, silahkan saja berapa lama itu bisa kita nikmati. Berarti menikah kita bukan karena ibadah. Suka gantengnya, suka cantiknya, silahkan aja. Dulu saya juga agak ganteng, sekarang tambah nggak ganteng. Dulu orangnya ganteng, atau orangnya cantik. Lama-lama terkait dengan umur, punya anak 1, 2, 3, 4, 5 ya sudah.
akan pudar semua seperti itu. Kita mesti sadar dengan hal yang demikian. Kalau semua itu kita lakukan tidak ada nilai ibadahnya, maka itu belum tentu baik di mata Allah. Kalau belum tentu baik di mata Allah, maka apa yang terjadi? Belum tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Pentingnya menikah itu kenapa? Karena semata-mata karena Allah, sama seperti sholat. Sholat juga karena Allah. Zakat karena Allah, puasa karena Allah. Nah, ini juga jika ibadah kita, jika niat kita untuk menikah itu semata-mata karena Allah, maka semua persoalan akan jadi mudah. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji ya ke Mekah gitu. Proses naik haji itu gampang apa enggak sih? Oh, tantangannya berat. Tidak ringan tantangannya. Biayanya besar. Sekarang ini setelah COVID-19, konon katanya umroh saja bisa 60 juta. Karena mesti ada karantina, macam-macam seperti itu. Dulu sebelum COVID-19 itu biaya umroh sekitar 25 itu sudah bagus lah ya. Bahkan ada yang umroh backpacker, teman saya pernah ngikut umroh backpacker itu bisa jauh lebih murah. Tapi sekarang tidak. Nah, untuk umroh saja biayanya sekarang itu sudah 60 juta. Apalagi untuk naik haji, maknanya apa? Ini ibadah yang tidak mudah. Ini ibadah yang memerlukan biaya yang sangat besar. Tetapi karena kita semata-mata niatnya karena Allah, maka semua persoalan tadi itu tuh lempeng-lempeng aja. Jalan-jalan aja. Sama kayak tadi cerita Ibu Aan Nur Hasanah, testimoninya gitu ya. Tidak mudah untuk mendapatkan uang segitu banyak untuk menyelesaikan pendidikan doktoral ya, gitu kan. Tapi karena niatnya ibadah, ingin berbakti pada orang tua, pada anak-anak gitu, pada anak-anak asuh beliau. Beliau juga mengasuh beberapa orang anak. Beliau dikatakan sebagai anak yatim, Masya Allah itu mulia sekali gitu kan. Karena ada niat ibadah, maka Allah akan mudahkan. Nah sekarang kembalikan kepada kita, naik haji itu nggak mudah. Dari awal mau berangkat aja nggak mudah. Nanti di sananya juga nggak mudah. Gitu. Satu kamar berempat berlima bagi haji reguler gitu. Berempat berlima dengan orang yang tidak kita kenal, dengan latar belakang yang tidak sama dengan kita. Mudah nggak? Enggak. Berantem? Iya. Saya juga ngalami yang seperti itu. Ya artinya ngalami ketemu dengan orang yang asing nggak kenal sama sekali. Ketika kita masuk, macam-macam lah. Ya, berdesak-desakan, lari, naik mobilnya juga tidak mudah, naik bisnya tidak mudah, nanti di Arafah, kemudian hawanya panas begini begitu. Pak Marwanto itu teman saya satu kloter bahkan satu grup gitu ya dengan beliau. Tidak mudah, tetapi karena niat kita semata-mata karena Allah, ya Allah aku datang beribadah haji ke sini karena memang sudah kewajibanku, kewajiban hamba untuk naik haji, ya semuanya tuh enteng-enteng aja. Sekarang suruh sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah di masjid, gampang nggak? Tidak gampang bagi mereka yang tidak terbiasa. Suruh tahajud di sepertiga malam terakhir, suruh sholat taubat, sholat hajat di sepertiga malam terakhir, gampang nggak? Enggak, itu waktu yang paling nyenyak buat tidur. Waktu yang paling nikmat buat tidur, waktu yang paling nyaman untuk ngorok sana gitu kan. Ya, paling nikmat. Waktu yang paling, tapi kita karena niat semata-mata karena Allah kita bangun, kita paksakan, kita lakukan ibadah itu. Puasa bagi yang fisiknya tidak sehat itu kan tidak mudah. Tetapi karena kita sudah punya niat, punya keyakinan semata-mata karena Allah, maka kita jalankan. Demikian juga dengan menikah. Karena menikah itu pada dasarnya sama dengan ibadah lainnya, sama dengan sholat, zakat, puasa, naik haji. Maka lakukan dengan apa? Dengan sesungguh hati, niatnya semata-mata karena Allah. Tidak mudah memang, ya, tetapi akan jauh lebih mudah seandainya kita berniat semata-mata karena Allah. Niatnya itu harus betul-betul karena ibadah kepada Allah. Niatnya karena betul-betul hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Lakukan aja. Enggak usah ngomong niatnya karena yang lain. Gitu. Niatkan karena ibadah karena Allah, dapat pasangan yang tidak membahagiakan, alhamdulillah ini semata-mata karena Allah, rezekinya belum lancar dalam bentuk materi, semata-mata karena Allah. Itu yang contoh yang dilakukan oleh Bu Aan Nur Hasanah pada saat coaching, kita sampaikan apa yang akan menjadi target dan sebagainya. Lakukan semata-mata karena Allah, percaya. Ya,
pasti Allah akan mudahkan. Kembalikan kepada Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Ya mintalah sama Allah, jangan minta sama tetangga sebelah, belum tentu ngasih. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, menikah itu menyatukan dua orang asing. Bener nggak sih? Loh, sama istri kita, sebagian besar, kalau saya boleh katakan 95% yang menikah itu pasangannya adalah orang asing yang tidak kita kenal sejak kita kecil. Ada memang yang kita kenal sejak kecil, ada. Atau mungkin masih saudara jauh yang masih boleh untuk menikah, itu juga ada. Tapi 95% itu orang asing. Bukan siapa-siapa, kita tidak kenal sebelumnya. Kita punya apa? Punya perbedaan latar belakang pendidikan, ras. Kalau agama nggak boleh, harus sesama agama Islam. Punya latar belakang kebiasaan, punya latar belakang adat, punya latar belakang budaya yang tidak sama dengan kita. Lalu kita mesti satukan di dalam kehidupan rumah tangga. Satukan dalam satu rumah, satukan dalam satu kamar. Siapa dia? Gitu loh. Siapa dia? Gitu. Istri kita tuh siapa? Suami kita itu siapa? Gitu. Bahkan kalau kita mau berpikir secara pragmatis, berpikir secara preman-preman gitu ya. Siapa sih istri itu? Itu wanita dari mana? Tiba-tiba muncul. Enak aja. Gua yang kerja, gua yang banting tulang, gua yang keluar keringat ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keluar pagi pulang sore, BP7 berangkat pagi-pagi pulang petang gitu, penghasilan pas-pasan misalnya BP7 yang seperti itu. Kok dia yang mesti gua empanin? Kok dia yang mesti gua kasih makan? Lu siapa? Emak gua aja kagak gua gituin misalnya. Bapak gua aja nggak gua gituin, tapi lu siapa? Itulah menyatukan dua orang asing gitu ya. Giliran dapat duit dia yang nikmatin, giliran dapat duit semua penghasilan saya kasih ke dia sebagai istri saya. Emang lu siapa gitu? Kalau kita mau pakai bahasa yang pragmatis yang seperti itu. Demikian juga suami itu siapa gitu? Siapa dia itu? Dulu saya waktu masih kecil, ini saya sebagai seorang wanita misalnya, saya berasal dari orang kaya, orang berada, punya materi yang banyak, nggak pernah kerja. Boro-boro saya nyuci baju, nyapu, ngepal di rumah, cuci piring, gitu, nyetrika, enggak. Nah sekarang giliran saya sudah nikah dengan kamu, saya suruh ngelayanin kamu, gitu. Suruh nyuciin bekas makanan kamu, gitu. Suruh nyuciin pakaian kamu, suruh nyetrikain baju kamu, suruh nyuciin baju kamu. Emang lu siapa, gitu. Ini kalau kita berpikir pragmatis. Itu suami itu siapa? Laki-laki itu siapa? Istri itu siapa? Wanita itu siapa, gitu kan? Tetapi karena kita sadar bahwa mereka adalah pasangan yang diberikan kepada kita sebagai teman hidup kita sehidup sesurga, ya sudah niatkan ibadah, beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Ibadah saya mencari rezeki, mencari nafkah, berikan kepada istri dan anak-anak saya sebagai seorang suami. Ibadah saya kepada Allah sebagai seorang istri, layani kebutuhan suami saya, layani kebutuhan anak-anak saya. Tapi Pak, dulu kan saya nggak pernah belajar masak, saya nggak pernah belajar nyetrika, belajar nyuci, belajar macam-macam. Nah, ini bagi ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga kita yang punya anak-anak yang sudah mulai berangkat dewasa, ajarin itu. Ajarin mereka pekerjaan-pekerjaan rumah tangga supaya mereka tidak kaget nantinya. Supaya mereka tidak terkejut ternyata pernikahan itu bukan semata-mata hanya melampiaskan nafsu semata. Banyak pernik-perniknya, banyak liku-likunya yang tidak mungkin kita hindari, dan itu akan membuat kita jadi putus asa kalau kita tidak tahu ilmunya. Akan membuat kita jadi frustrasi kalau kita tidak memahami apa yang mesti kita lakukan berumah tangga secara Islami, secara agama Islam. Ya, tidak mudah. Lanjut lagi, siapa itu keluarga besar? Siapa itu keluarga besar? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Ketika kita menikah dengan pasangan kita, itu bukan semata-mata kita menyatukan saya dengan istri saya, bapak dengan istri, bapak, ibu dengan suami, ibu. Kita mesti menyatukan keluarga besar. Apakah keluarga besarnya ini bisa sinkron, bisa harmonis? Belum tentu. Belum tentu. Perbedaan latar belakang budaya, pendidikan, tingkat ekonomi, apalagi kemampuan agama, pemahaman agama itu luar biasa. Luar biasa, itu tidak mudah.
Menyatukan dua keluarga besar yang tadinya tidak saling mengenal. Menyatukan keluarga besar yang memiliki perbedaan yang bisa jadi perbedaannya itu benar-benar antara bumi dengan langit, itu sering terjadi. Makanya cari pasangan itu yang agamanya. Kalau kita bicara nyari pasangan yang agamanya bagus, berarti insya Allah keturunan orang tuanya juga pasti bagus. Jangan lihat ganteng atau cantiknya, duit atau bukan duitnya. Enggak, jangan lihat turunan darah biru, darah merah, darah hijau, darah kuning. Enggak. Kenapa? Karena resiko kita akan berhadapan dengan keluarga besar dari pasangan kita. Ini adalah sumber pahala juga. Ya, ada mertua yang bawelnya minta ampun, ada ipar yang cerewetnya minta ampun gitu kan. Ada keluarga besar yang bikin bete, bikin tidak bahagia, bawelnya mau ikut campur urusan rumah tangga kita. Ngatur ini, ngatur itu, urusan posisi gas di dapur aja diatur sama mertua misalnya. Ada nggak? Banyak yang seperti itu. Urusan kamar mandi nggak bersih aja kakak ipar bawelnya minta ampun. Ada nggak? Banyak yang seperti itu. Siap nggak? Ya, siap nggak untuk menghadapi semua itu? Kalau kita niatkan semata-mata karena ibadah kepada Allah, ya, ibadah kepada Allah, maka semuanya jadi gampang, semuanya jadi enteng, semuanya jadi pinat. Hai, kecil itu Mas. Kenapa? Karena di dalam hati kita niatkan apa yang saya lakukan ini semata-mata karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, 7.17 Mbak Anggi, lewat-lewat dikit nanti nggak apa-apa ya, tanggung daripada kita sambung dengan minggu depan. Minggu depannya kita belajar hak dan kewajiban suami dan istri. Minggu depannya lagi kalau mau belajar apa namanya tentang bagaimana mendidik anak yang soleh dan solehah, kita jabanin lah bahasa Betawi jangan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, ketika kita berhadapan dengan satu kondisi di mana kita bisa menyatukan dua kutub yang tidak selaras, keluarga besar, jangankan menyatukan keluarga besar, menyatukan diri kita saja, pasangan suami istri itu kan tidak mudah, butuh tenaga, butuh upaya. Ya, butuh upaya yang tidak sederhana gitu. Ya, apalagi menyatukan dua kutub keluarga besar yang belum tentu selaras. Kalau sudah seperti itu, saya mau tanya, seberapa besar kekuatan cinta? Makan tuh cinta. Seberapa besar kekuatan cinta? Kalau kita bicara cinta dalam konteks dari sisi Islam, tapi dalam sisi umum yang biasa, Pak, gara-gara cinta inilah maka kami bertahan sehidup semati. Alhamdulillah. Tapi kita balikan konteks dalam agama. Seberapa kuat kekuatan cinta itu bisa mempertahankan kita ketika kita harus menyatukan dua kutub yang tidak selaras. Makan tuh cinta, kira-kira gitu bahasanya gitu. Saya paling senang nih melontarkan kalimat ini karena banyak sekali kejadian yang orang sudah desperate gitu, sudah frustrasi gitu. Makan tuh cinta. Ngapain lo? Dulu buat cinta, malah sekarang boro-boro. Lo laki-laki yang gak ada gunanya. Balikannya juga seperti itu. Dasar lo, macam-macam. Itu kalimat-kalimat yang sangat tidak baik. Kenapa? Karena kita tidak kuat, kita tidak tahan untuk mendapatkan goncangan-goncangan di dalam kehidupan berumah tangga. Kalau kita harus menyatukan dua kutub yang tidak selaras, seberapa kuat kekuatan cinta kita yang bisa mempertahankan keluarga kita, rumah tangga kita itu hanya niat semata-mata ibadah karena Allah. Kalau enggak itu enggak akan bisa yakin, enggak akan kuat. Yang kedua, masih perlu ganteng, masih perlu cantik kalau kita mesti menyatukan dua kutub yang tidak selaras. Makan tuh ganteng, makan tuh cantik, bahasanya seperti itu. Gitu. Kalau bukan semata-mata karena Allah, nggak mungkin kita bisa kuat menahan goncangan-goncangan. Ganteng itu kan dulu waktu kita masih nyari pasangan. Cantik itu dulu waktu kita melihat pertama kali. Kalau sudah ketemu tiap hari, gila luntur, ganteng itu luntur ya. Rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita, percayalah sama saya. Saya juga laki-laki. Bapak Ibu juga laki-laki dan perempuan juga. Mesti secara jujur seperti itu. Kalau bukan semata-mata karena Allah, bukan semata-mata ibadah, nggak akan kita bisa bertahan. Ya. Kemudian kalau sudah harus menyatukan dua kutub yang tidak selaras, ya, pendidikan itu apa manfaatnya? S1, S2, S3, S4, S7 sekalipun, kalau kita tidak punya niat semata-mata karena Allah,
banyak yang kandas di tengah jalan. Garis keturunan, darah hijau, darah biru, darah merah. Sampai kapan kita bisa mempertahankan itu? Sampai kapan kita sanggup menyatukan dua kutub yang tidak selaras? Kalau bukan semata-mata karena Allah. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Apa yang menyebabkan banyak sekali ibadah dari sisi menikah itu tidak sukses? Bahasa umumnya, kenapa sih banyak pernikahan yang gagal? Kenapa sih banyak orang yang tidak berhasil membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah? Karena ini nih yang paling kencang. Karena godaan iblisnya. Karena menikah itu sama seperti ibadah lainnya. Ya, karena menikah itu sama seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya, maka di situ iblis akan masuk untuk menggoda kita. Bahkan khusus untuk menggoda pernikahan itu ada iblis-iblis tertentu, pasukan khususnya iblis yang memang diperintahkan oleh biangnya iblis untuk mengganggu supaya keharmonisan rumah tangga kita itu menjadi berantakan. Hadis riwayat Muslim nomor 2813. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus para tentaranya. Tentara iblis yang paling bawah adalah yang paling besar fitnah atau kerusakannya. Fitnah itu paling bawah ternyata, ya. Salah satu tentara iblis berkata, saya telah melakukan ini dan itu. Maka iblis mengatakan, kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian tentara iblis yang lain datang dan berkata, aku tidak meninggalkan seseorang kecuali setelah ia berpisah dengan istrinya. Artinya apa? Bercerai. Artinya apa? Talak. Maka tentara iblis ini pun didekatkan kepada iblis, lalu iblis berkata, kamulah yang terbaik, teruslah lakukan itu. Bapak, Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Ibadah kita, sholat, zakat, puasa, naik haji, berbuat baik, sedekah, zakat, itu pasti digoda oleh setan. Pasti digoda oleh iblis. Supaya apa? Supaya kita tidak melaksanakan itu. Supaya kita tidak sholat 5 waktu di awal waktu. Supaya kita tidak melaksanakan sholat sunnah. Supaya kita tidak bersedekah. Supaya kita tidak membayarkan zakat. Supaya kita tidak naik haji. Digoda sama iblis supaya kita bisa membatalkan itu. Atau paling tidak nanti godaannya supaya kita bersikap ujub dan riak. Tetapi ketika menikah, ketika kita punya keluarga, maka godaan iblis itu akan jauh lebih kencang, jauh lebih besar, akan jauh lebih deras datangnya kepada kita. Bahkan ada orang ulama mengatakan ketika kita sholat, zakat, puasa, yang menggoda kita cuma 10 iblis. Tetapi ketika kita berumah tangga, berusaha untuk samawa, maka 1000 iblis yang dikerahkan untuk menggagalkan pernikahan kita. Saking apa? Saking besar sekali tantangan yang mesti kita hadapi ketika kita ingin membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah, sehidup, sesurga. Tidak mudah, Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Lalu bagaimana? Saya udah kadung nih, udah umur 50, udah menikah, udah punya anak dan cucu yang kalau memang sudah kadung, ternyata kita masih belum benar juga. Lakukan taubatan nasuha. Ya, bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Barangkali banyak sekali cara-cara, jalan-jalan proses kita yang kita tidak lakukan dengan baik. Lalu yang kedua, koreksi niat menikah kita. Koreksi aja niat menikah kita. Kalau dulu nikahnya karena ganteng, karena cantik, karena harta, karena apa, balikin aja karena niat ibadah. Karena niat ibadah. Ya, kalau dalam perusahaan, dalam pekerjaan itu yang namanya KPI, Key Performance Indicator itu kan boleh dirubah di tengah-tengah, disesuaikan dengan kondisi targetnya. Boleh kita revisi, boleh kita review, setiap saat juga boleh. Target perusahaan kita ya entrepreneur, kita punya warung dan sebagainya, boleh kita rubah. Niat menikah pun juga kita rubah. Koreksi. Kemana koreksinya? Koreksi kembalikan niat semata-mata ibadah karena Allah. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Perbaiki ibadah vertikal maupun horizontalnya supaya iblis tidak mampu menggoda. Iblis itu mengerahkan 1000 tentara untuk menggagalkan pernikahan kita. Tetapi mereka mengerahkan segala daya upayanya untuk menggagalkan pernikahan kita. Mungkin yang dikirim juga 1000 iblis itu bukan iblis biasa-biasa aja, tapi iblis pasukan khususnya.
sesuatu yang memang punya kemampuan lebih. Kalau di kita ada Kopassus, ada Denjaka, ya ada Kopaska misalnya gitu ya. Ada Den Bravo, ada Densus 88 misalnya. Itu pasukan-pasukan khusus yang terlatih untuk mengatasi satu persoalan. Di dalam dunia keiblisan pun, kesetanan pun juga ada yang namanya pasukan khusus yang khusus ditujukan untuk menggoda supaya pernikahan kita tidak berhasil. Ya. Dan yang paling penting lagi untuk ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah yang punya anak mau bersiap-siap menikah, ajari, jagain anak-anak kita supaya tidak mengulangi persoalan yang sama dengan kita seandainya kita belum berhasil. Kok tiba-tiba putus ya? Sinyal saya putus, Pak. No. Sinyal saya putus, jadi kayaknya hostnya putus, jadi terputus ya. Bentar. Enggak apa-apa. Nah, inilah salah satu godaan juga kan. Godaan kita dalam pengajian ini juga gitu. Mohon maaf ya kalau terputus. Silakan Mbak dilanjutkan. Oke. Sampai di mana tadi? Oh, alhamdulillah sih udah pas banget nih Mbak. Pas banget materinya selesai gitu ya. Jadi kepada Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita mencoba untuk membina keluarga sakinah mawaddah warohmah, kemudian sehidup sesurga gitu ya. Terima kasih Mbak Anggi, silahkan di handle sebelum kita tutup acara kita di pagi hari ini. Terima kasih. Baik ya, terima kasih Pak Farid Auladi ya untuk pengupasan ya terkait dengan jodoh sehidup surga bagian ketiga. Bagaimana Bapak Ibu, silakan dituliskan di komennya ya apa hal terbaik yang didapatkan dari kajian kita pada pagi hari ini ya. Dan ya ini Pak Farid kalau ngupas ini kalau di grup ya dan bilang kita berasa ditampolin lah, disentil kalau saya dulu bilang ya. Kita dibikin merona nih kalau yang bahasa disiplin katanya Magnet Rezi dibikin merona ya, pipi kita merah mulu jadinya nih kalau dengar kajian Pak Farid ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu mudah-mudahan speechless ya. Oke. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Farid ya alhamdulillah mungkin bisa jadi ini terkadang banyak yang baru kita dapatkan ya. Jadi baru tersadarkan dan mudah-mudahan dari kesadaran baru ini ya kita jadi lebih kuat, apalagi tadi ditambah ada dari Ibu gitu ya. Nah, Coach Nana ya, menyesal baru masuk komunitas sekarang. Allahu Akbar. Kajiannya lebih menohok banget, tetap untuk istiqomah dan kuat untuk menjalaninya nih dari Buaan ya. Baik, ya untuk terus cintai Allah ya, kemudian alhamdulillah terus menurunkan garis kebenaran untuk mempertahankan rumah tangga ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ini adalah salah satu rezeki yang luar biasa pada saat kita dikumpulkan di sini, kita dipertemukan dengan kajian yang memang ternyata ini hal yang kita butuhkan gitu ya. Dan kadang-kadang kita mencari ya Allah sendiri yang nanti akan tunjukkan jalannya pada saat memang kita niatannya kuat untuk memperbaiki diri gitu. Allah akan pertemukan dengan kajian-kajian yang kita butuhkan. Dan tadi juga ada ya Pak Gaus ya, oh berarti harus belajar MR dulu ya untuk menikah gitu ya. Justru beruntung Bapak Ibu yang saat ini sedang mengarungi bahtera rumah tangga, yang sedang membina rumah tangga, dipertemukan dengan, kalau kita di sini misalnya dengan ilmu magnet rezeki ya, artinya apa? Artinya masih banyak kesempatan untuk kita terus memperbaiki dan memberikan tadi ya memperbaiki niatnya dan memperbaiki hal-hal yang insya Allah mudah-mudahan jadi membawa kita semakin lebih baik. Mohon izin Pak Farid, apakah suara saya masuk? Bagus. Masuk. Oh oke. Soalnya di saya freeze. Oke. Ini ya ini home-nya lagi lumayan nih menantang. Jadi intinya adalah Bapak Ibu, yuk kita memang kan ada ya pepatah atau quote gitu ya, never stop learning, cause life never stop teaching. Kalau saya bilangnya keep learning ya, keep learning, terus belajar karena memang kehidupan ini
senantiasa memberikan kita tantangan untuk kita terus belajar ya. Ada aja godaannya, ada aja ujiannya. Kita lagi sudah santai, sudah enak, sudah santuy, dikasih godaan lagi, dikasih ujian lagi. Jadi memang nggak pernah berhenti, dan itulah kenapa saya benar-benar mencoba untuk istiqomah kita setiap satu pagi seperti ini adalah tentunya untuk diri saya pribadi dulu nih, untuk supaya terus mengistiqomahkan, memperbaiki diri dan belajar lagi, karena saya sendiri juga ya termasuk manusia ya yang perlu dinasehati atau perlu kita mendapatkan siraman-siraman rohani seperti ini. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Farid sekali lagi untuk sharingnya di pagi hari ini. Sangat bermanfaat dan mudah-mudahan juga sangat membantu buat tidak hanya diri kita sendiri ya Bapak Ibu, tapi juga buat keluarga, bahkan untuk anak-anak nih. Ya tadi banyak yang komen lumayan nih sarannya bagus untuk anak dan segala macam. Alhamdulillah. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, Bapak Ibu, jadi di sini karakteristiknya acara kita adalah pertanyaan silakan dituliskan, dikirimkan, ya bisa via chat Zoom, di Japri juga boleh, di private ke saya, atau yang di Facebook silakan tuliskan di Facebook, atau di Japri ke saya ke WA 0812 karena ini baru akan dibahas Pak Farid di pekan depannya. Jadi kita tidak membahasnya langsung di acara ini ya Bapak Ibu, mohon izin karena Pak Farid biasanya akan benar-benar mengupas dulu ya untuk supaya bisa memberikan jawaban yang memang ada dasarnya. Nah, sebelum kita mengakhiri Bapak Ibu mohon izin di sini saya ingin melaporkan seperti biasa program kami ya. Program kita di Pradita Channel udah ada program namanya Sahabat Perekat Cinta, di mana ini adalah program kita menjadi jembatan kebahagiaan untuk tiga pihak ya. Yang pertama adalah tentunya untuk teman-teman nih donatur mulia yang ingin mensedekahkan. Nah ini kita berikan jalannya, ada wadahnya. Kemudian untuk dapur PC, dapur SPC ya, di mana di sini dapur-dapur yang saya ingin membantu teman-teman ini untuk ajaib ya, mereka ada persoalan dan untuk dari ajaib tentunya butuh sokongan bantuan seperti ini. Jadi di sini saya bantu ajak untuk menjadi dapur SPC yang mereka masak sendiri atau bersama dengan timnya. Dan kemudian kemudian juga tentunya disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan ya. Alhamdulillah di pekan ini kita di empat kota ya, di 4 kota, di Lampung Selatan, lalu di Jawa Tengah, lalu di Jawa Timur, ya di Sidoarjo Jawa Timur, dan di Nganjuk Jawa Timur. Ini kita sudah salurkan di hari Jumat kemarin, kita salurkan setiap Jumat. Dan ya karena ini di hari ini ya, hari Lebaran Anak Yatim, jadi kemarin memang ada 2 kota yang kita utamakan ke anak yatim atau pesantren. Kemudian laporan berikutnya adalah, ini adalah pengumpulannya ya Bapak Ibu, Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu, jazakumullahu khair, Bapak Ibu yang sudah mendukung program ini, mensupport program ini ya bisa berjalan dan kita bisa bergandengan tangan membantu satu sama lain. Alhamdulillah terima kasih banyak dan luar biasa di pekan ini ya kita terkumpul sampai dengan 5,6 juta dan masih ada saldo sekitar 3 jutaan ya. Jadi kemarin alhamdulillah dari infak kelas Garpu Tala ya, karena 50% ini disalurkan untuk sedekah Berkat Cinta ya, jadi ada masuk sebesar 2.880.000 dan separuhnya lagi masuk ke MR Box ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan para sahabat semua yang mendukung ya, baik turut bergabung di program ini, yang sudah memasakkan ya, termasuk yang sudah mendoakan ya, dengan bantuan doa Bapak Ibu, mudah-mudahan acara ini senantiasa dilancarkan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberkahi rezekinya, semakin dimudahkan urusannya, dan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan Allah dunia akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi yang mau bergabung ya, turut ini nanti bisa ke saya ya, atau bisa juga melalui MR Box ya, nanti akan saya infokan, terserah tinggal mau pilih yang mana, mau ke Sahabat Berkat Cinta atau Magnet Rezeki Box, ini sama saja ya kita, karena untuk membantu sesama. Itu saja Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas atensinya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah komen ya, baik di chat Zoom maupun di chat Facebook ya. Ini luar biasa, terima kasih kesetiaannya. Terus kita belajar di Sabtu pagi, mudah-mudahan banyak hal yang didapatkan dan insya Allah Allah jaga majelis ilmu ini untuk terus istiqomah dan untuk terus kita nanti ya saling mengingatkan, saling memanggil nanti di surganya Allah, mudah-mudahan. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baik, maka
sebelum kita menutup di akhir kata ya, silakan saya akan persilakan Pak Farid untuk menutupnya dengan doa terlebih dahulu ya, karena seperti biasa kita buka dengan doa, maka kita akan tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah merahmati, karunia dan hidayahnya buat kita semua. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita tutup acara ini dengan doa. Kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita diberikan kelancaran, kemudahan dan kenikmatan dalam proses belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali, kemudian sholawat juga 5 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, kami beserta keluarga tetap dalam kebaikan. Kami tetap dalam lindungan-Mu, ya Allah. Semoga juga kami tetap istiqomah di jalan atas hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita memujinya. Kami memohon pertolongan dan pengampunan-Mu, ya Allah. Kami memohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Ya Rabbana, barang siapa yang Engkau berikan petunjuk, maka tidak ada satu pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Engkau sesatkan, maka tidak ada siapapun yang dapat memberikannya petunjuk. Oleh karena itu, tunjukilah kami jalan yang terang, jalan yang Engkau ridhoi, sehingga kami selalu mendapatkan rahmat dan ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi bahwa tiada ilah yang hak untuk disembah melainkan Engkau. Ya Allah, tiada sekutu bagimu dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Engkau, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadikanlah hati kami senantiasa teguh dalam setiap ujian-Mu, karena kami tahu bahwa semua itu adalah bukti Engkau sangat menyayangi kami. Engkau jadikan ujian hidup ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, sekaligus sebagai jalan kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan semata-mata karena kelemahan saya sebagai manusia biasa, dan jika ada yang bermanfaat semata-mata karena Allah masih membukakan mata hati kita untuk mendapatkan kebenaran. Terakhir, selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid atas doa indahnya ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan buat kita semua dan kita semua senantiasa dimudahkan segala urusannya, dan tentu saja senantiasa diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh-solehah, dan kita semuanya nanti dikumpulkan di surganya Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, terakhir tentunya kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu bisa on-kan kamera videonya. Sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu bisa di-on-kan kamera videonya karena kita akan foto terlebih dahulu. Oke ya, Bapak Ibu. Baik, ya. Oke.
Nah, gayanya seperti biasa Bapak Ibu menjemput ridho Allah, tangannya bisa dikeataskan. Oke. Ya. Oke, 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Oke, layar kedua ditunggu. Tahan dulu ya Bapak Ibu, ini internetnya lagi lumayan. Jadi munculnya satu-satu. Oke, wah Pak Slamet luar biasa, goesnya nggak pernah ketinggalan ya. Baik, oke. Dan ya, satu sama terhubung, angka 1. Oke, baik. Ya, oke Bapak Ibu, kalau begitu terima kasih sudah terus membersamai di program Saturday Morning Talk ini. Ya, jumpa lagi kita di hari Sabtu depan, insya Allah mudah-mudahan Allah lancarkan untuk kita terus istiqomah melanjutkan kajian di majelis ini. Akhir kata, yuk mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu istighfar, ya istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم